Sebagai jago tempur, nama Soeharto jelas tak perlu diragukan lagi. Sepanjang karir militernya, berbagai palagan tempur, baik merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan, telah dilakoninya. Kecemerlangannya sejajar dengan nama-nama jago tempur lain sekelas Slamet Riyadi, Alex Kawilarang, Lukas Kustarjo, dan Mung Parahaji Mulyo. Dan ada satu nama lagi yang menonjol di antara mereka, Ahmad Yani namanya. Meski pengalaman tempur Soeharto tidak kalah mentereng dari Yani, namun figur Ahmad Yani selalu menjadikan Soeharto berada di bawah bayang-bayangnya. Secara usia dan kepangkatan, sebenarnya Soeharto lebih senior dibandingkan Yani. Soeharto yang lebih tua setahun dari Yani sudah menjadi komandan resimen di Yogyakarta dengan pangkat letnan kolonel, saat Ahmad Yani masih menjabat danyon di Magelang dengan pangkat mayor. Namun kemudian Yani menyalip Soeharto. Tahun 1965, Yani menjabat sebagai Kepala Angkatan Darat dan menyandang pangkat bintang 3, sementara Soeharto menjabat sebagai Kepala Kostrat dengan pangkat bintang 2. Yang unik dari pendidikan militer Soeharto adalah dia mengenyam pendidikan militer Belanda dan juga pendidikan militer Jepang. Sebab sebelum Jepang masuk, Soeharto telah mengikuti pendidikan militer Kenil di Gombong, Jawa Tengah dan lulus dengan predikat terbaik. Ketika Jepang masuk, Soeharto mendaftar menjadi Keibuho, polisi Jepang. Soeharto lulus pendidikan polisi sebagai salah satu lulusan terbaik. Jelas saja dia sudah mahir karena pernah mengikuti pendidikan Bintara Kenil Belanda. Atasannya di kepolisian Jepang itu kemudian menyarankan Soeharto untuk mengikuti pendidikan paramiliter pembela tanah air atau PETA. Dia pun kemudian mengikuti pendidikan militer tersebut di Bogor dan diangkat menjadi Cudanco atau Komandan Kompi. Bicara soal pengalaman tempur, Soeharto telah kenyang akan pertempuran. Yang paling membuat namanya berkibar tentu saja serangan umum 1 Maret tahun 1949. Inisiatif serangan umum itu muncul atas saran Tri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Sudirman bahwa Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto dapat segera melakukan serangan umum di Yogyakarta. Serangan umum itu sukses dan berhasil menduduki kota Yogya selama 6 jam. Pertempuran ini kemudian membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Saat itu Belanda mempropagandakan kepada dunia bahwa Indonesia sudah takluk. Namun serangan umum itu membuktikan kebalikannya. Surjono, salah satu anak buah Soeharto, menceritakan pengalaman tempurnya bersama Soeharto dalam buku Pak Harto Untold Stories. Pada saat itu, Soeharto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Menurutnya, Soeharto selalu berada di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau. Percaya atau tidak, Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Saya ingat kata-kata Pak Harto, kalau takut mati tidak usah ikut perang. Itu kata Surjono. Usai serangan umum 1 Maret, Soeharto menjabat Komandan Komando Resimen Salatiga sampai tahun 1953. Kemudian dia menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 di Solo sampai tahun 1956. Pada 3 Juni 1956, dia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium di Ponorogo di Semarang. Setahun kemudian, dia diangkat sebagai panglimanya dengan pangkat kolonel. Saat menjadi Pangdam di Ponorogo itu, Kolonel Soeharto hampir saja dipecat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution karena terlibat bisnis ilegal bersama Bok Hasan dan Lim Sulyong. Untunglah Jenderal Gatot Subroto menyelamatkannya. Saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Karirnya pun redup. Pada Januari 1960, Soeharto pecah bintang. Pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Dia berhasil meraih bintang di pundaknya, meski hanya pernah mengenyam pendidikan militer setingkat bintara. Banyak para jenderal kala itu meragukan intelektualitasnya untuk menjadi jenderal karena tidak pernah mengenyam pendidikan yang memadai. Namun pengalaman Soeharto sebagai seorang perwira tempur lapangan yang handal selama masa perjuangan menutupi kelemahannya itu. Meski dia tidak mengenyam pendidikan formal atau kursus militer di luar negeri, namun pengalaman tempur, intuisi, kepemimpinan, dan kecerdasan emosinya adalah kekuatan daripada Soeharto. Selain itu, dia memiliki kejelian dan keberuntungan dalam membaca setiap kesempatan.
Tentang Soeharto kembali moncer saat ditugaskan oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat. Kedudukannya berada langsung di bawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang dijabat oleh Presiden Soekarno. Soeharto yang dikenal sebagai ahli strategi kemudian menyusun konsep perang total untuk pembebasan Irian Barat. Apalagi saat itu dia ditargetkan dapat mengibarkan merah putih paling lambat 17 Agustus 1962. Artinya Soeharto hanya punya waktu 7 bulan untuk menguasai Irian Barat. Sebagai Panglima Komando Mandala, Soeharto membawahi 42.000 pasukan gabungan dari semua matra. Dia kemudian menyusun 3 rencana, diantaranya yaitu membentuk pasukan gabungan, membangun pangkalan, dan memonitor kekuatan Belanda. Dalam pembebasan Irian Barat, Soeharto juga melancarkan operasi-operasi militer melalui infiltrasi lewat laut maupun menerjunkan pasukan dari udara. Dalam infiltrasi itu, Soeharto lebih memilih menerjunkan pasukan elit seperti RPKAD dan KKO dibandingkan pasukan reguler. Menurut Soeharto, cara tersebut akan mampu mengacak-acak tubuh pertahanan lawan dan membuat pasukan Belanda kalang kabut. Menjadi Panglima Komando Mandala, Soeharto kemudian didapuk menjadi Panglima Kostrad pada pertengahan 1962. Pasca tragedi G30S, Soeharto kemudian menggantikan Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Dia berperan besar dalam pembubaran PKI dan underbownya. Kemujuran memang berpihak kepada Soeharto. Low profile yang sering dipandang sebelah mata oleh jenderal-jenderal lain ini ternyata ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia kedua menggantikan Soekarno. Pada perayaan HUT ABRI tahun 1997, dirinya menerima anugerah Jenderal Bintang 5 melalui Kepres nomor 46/ABRI/1997. Sama dirinya, Besar Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution juga menerima anugerah Jenderal Besar tersebut.